Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita perlu mendiskusikan tentang ekonomi makro Islam. Kenapa jadi penting kita membahas ekonomi makro Islam? Yang pertama kita supaya tahu apa sih ekonomi itu. Kemudian apa sih pengertian ilmu ekonomi. Kemudian apa saja pembahasan ilmu ekonomi. Kemudian setelah itu kita tahu tentang perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kemudian kita akan tahu tentang apa pokok pembahasan dari ekonomi mikro dan makro. Nah, dengan pengetahuan ini pada akhirnya kita tahu tentang memahami tentang apa sih inflasi, apa sih tentang pendapatan negara. Kita bicara bagaimana cara menghitung pendapatan, bagaimana ekonomi buka dan tertutup sehingga kita tahu. Tapi kita di sini akan membahas tentang pengantar umum tentang apa sih ekonomi makro. Karena dengan pengetahuan yang cukup maka kita ini nanti akan mengetahui langkah-langkah berikutnya dalam pengembangan ekonomi itu sendiri. Nah, kita akan mengetahui dulu itu tentang pengertian daripada ekonomi. Kata ekonomi itu dari bahasa Yunani, dari kata oikos dan nomos. Oikos itu bisa diartikan rumah. Nah, itu bisa diartikan begitu. Oikos bisa diartikan tatanan. Oikos bisa artikan peraturan dan hukum. Nah, jadi oikos itu artinya rumah, kemudian nomos artinya tatanan, peraturan dan hukum. Jadi kalau kita diambil gampang, oikos itu artinya rumah, nomos artinya itu tatanan, peraturan dan hukum. Jadi kalau kita digabung oikos nomos kemudian menjadi ekonomi, maka artinya adalah pengelolaan rumah tangga, sistem pengelolaan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, aneh ya kok diartikan ekonomi itu adalah rumah tangga, manajemen pengaturan rumah tangga, catatan rumah tangga. Maka dalam ilmu ekonomi itu ada rumah tangga individu, ada rumah tangga perusahaan. Jadi kita itu rumah tangga dalam mengatur ekonomi, cara bagaimana mendapatkan kebutuhan rumah tangga, kemudian cara membelanjakan apa yang kita dapatkan itu namanya rumah tangga individu. Atau disebut namanya rumah tangga konsumen. Tetapi perusahaan seperti misalnya pabrik sabun, pabrik baju, itu namanya rumah tangga perusahaan. Maka kalau kita artikan ekonomi itu artinya bagaimana kita mengatur pendapatan rumah tangga individu dan bagaimana cara mengatur pembelanjaan rumah tangga individu. Di dalam realitasnya banyak orang mendiskusikan bagaimana mereka mendapatkan uang. Tapi mereka tidak banyak yang membahas bagaimana memanage, mengatur uang yang telah didapatkannya. Sehingga banyak orang itu pendapatannya banyak, tapi tidak pernah mencukupi kebutuhan. Bahkan kadang-kadang dipenuhi dengan hutang. Karena dia tidak mampu mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Antara pendapatan dan belanja. Begitupun ketika bicara tentang skup perusahaan, rumah tangga perusahaan. Banyak perusahaan itu yang secara zahir perusahaan itu besar, tapi tidak lama dia bangkrut. Dia tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak berproduksi. Kenapa? Karena dia tidak mampu, dia itu memanage, mengatur, apa juga dan lain sebagainya, mengelola rumah tangga perusahaan itu, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana dia pembukuan keuangannya, bagaimana penyediaan modal, bagaimana dia itu cash flow dan sebagainya. Maka itu ekonomi jadi penting. Nah,
Yang menjadi pertanyaan berikutnya sih, apa sih ilmu ekonomi? Silahkan kita tahu tentang apa ekonomi, karena apa itu ilmu ekonomi. Saya ngambil gampang misalnya pengertian daripada Adam Smith. Karena Adam Smith itu merupakan ekonom yang kita tahu bahwa dia diakui di zaman modern ini. Dia mendefinisikan ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi kalau bahasa sederhananya, ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Bagaimana manusia itu punya sumber daya yang terbatas, seperti uang yang terbatas, seperti sumber makanan yang terbatas, sumber air yang terbatas, lalu dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Misalnya, satu bulan dia punya uang misalnya 1 juta, padahal untuk dirinya dan istrinya. Bagaimana uang 1 juta ini bisa cukup untuk kebutuhan dalam 1 bulan? Misalnya bagaimana dia membelanjakan untuk konsumsi makanan yang sederhana, kemudian bagaimana dia itu membelanjakan untuk pekerjaannya, dia tidak mudah pergi ke tempat-tempat yang memerlukan biaya tinggi, dan dia hanya menggunakan keuangannya sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Dia kemampuan dalam keterbatasan, bagaimana dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan. Atau kita misalnya mempunyai sumber air. Air ini di daerah-daerah yang airnya terbatas itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalau dia tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik. Maka bagaimana dia itu harus menampung air? Bagaimana ketika musim hujan, air itu bisa disimpan, bisa dalam bentuk bendungan, bisa dalam bentuk bok dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ilmu ekonomi. Nah, begitu dalam perusahaan, bagaimana perusahaan itu keterbatasan dana modal supaya mencukupi terhadap kebutuhan operasional perusahaan itu, maka dia itu seorang manusia itu berperilaku. Maka kita mempelajari bagaimana seorang manajer itu mengelola perusahaan itu mempunyai sumber dana yang terbatas supaya mencapai tujuan daripada berjalannya perusahaan dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Begitupun ibu rumah tangga. Nah, kita mempelajari tentang perilaku ibu rumah tangga di dalam sebuah rumah tangga. Dia mempunyai keterbatasan, misalnya di bidang dana. Tetapi bagaimana dana itu bisa mencukupi terhadap kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itu namanya ilmu ekonomi. Jadi mempelajari manusia dalam mengelola dan alokasi sumber daya yang memiliki batasan atau yang terbatas, dikelola untuk mencapai tujuan tertentu dalam penggunaannya. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu kalau dibagi ada ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua ada terapan. Kemudian yang ketiga ada teori. Jadi kalau melihat ilmu ekonomi itu ada 3, ada deskriptif, ada terapan, kemudian ada teori. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih ilmu ekonomi deskriptif? Apa ilmu terapan? Apa ilmu ekonomi teori? Nah, kalau kita bertanya apa sih ekonomi deskriptif, maka kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu, misalnya ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Jadi disebut ekonomi deskriptif, kita itu hanya memaparkan apa saja, mendeskripsikan apa saja, begitu saja, menceritakan apa adanya tentang situasi, tentang kondisi perekonomian suatu daerah atau suatu negara pada masa tertentu. Contohnya, kita menceritakan tentang sistem ekonomi pada zaman Orde Baru, pada zamannya Pak Harto.
Oh ternyata Pak Harto itu pada zamannya itu menggunakan ekonomi kapitalis. Nah, maka disitulah sifatnya terbuka. Semua ekonomi itu berbasis pasar. Tetapi kapitalisnya itu tetap terpimpin, tidak liberal. Maka disebut namanya ekonomi operasi pada waktu itu. Kita akan itu dipelajari, itu namanya ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua kita ekonomi terapan. Apa ekonomi terapan itu? Cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam satu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Jadi ekonomi terapan itu kita adalah ilmu yang membahas tentang suatu ilmu yang digunakan. Oh ternyata perusahaan ini menggunakan dalam produksi menggunakan ekonomi perusahaan. Umpama dalam konteks negara, gimana sistem moneternya? Terapan moneter, ekonominya apa menggunakan sistem moneter, apa menggunakan sistem fiskal, atau padu antara fiskal dan moneter. Itu kita terapannya. Jadi beberapa ilmu ekonomi, bagaimana pelaksanaannya? Itu namanya ekonomi terapan. Atau memang sebuah perusahaan. Dia bagaimana cara itu menerapkan ilmu ekonomi yang mereka lakukan. Oh, bagaimana sistem produksinya? Bagaimana sistem pemasarannya? Bagaimana dia tentang pembukuannya dan sebagainya. Nah, itu namanya ekonomi terapan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ekonomi teori atau ekonomi teori. Apa ekonomi teori itu? Ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita pelajari apa yang dilakukan oleh manusia dan apa dampaknya ketika mereka lakukan untuk melahirkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Nah, contoh, kita melihat bagaimana untuk menjaga keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Antara uang yang beredar dengan barang-barang atau jasa yang ditawarkan. Ada keseimbangan atau tidak? Nah, mempelajari itu, teorinya itu namanya ekonomi teori. Dan sebagainya. Nah, ilmu ekonomi teori itu ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Ya, maaf tulisannya ini jadi ekonomi, ya ada ilmu maksudnya. Ada mikro, ada makro. Nah, yang kita tanya berikutnya, apa sih ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi ilmu ekonomi mikro itu kita mempelajari tentang perilaku perusahaan, mempelajari perilaku konsumen, bagaimana perusahaan itu menentukan harga-harga barang. Oh, ini misalnya sabun cuci. Ini harganya berapa dalam per kilonya? Oh, harganya bisa per kilonya itu 100.000. Kenapa 100.000? Karena biaya produksinya sekian, biaya pajaknya sekian. Kemudian margin yang harus dimiliki berapa? Itu namanya ekonomi mikro. Oh, ternyata barang ini dari ke hari-hari itu naik. Kenapa? Karena permintaan tinggi. Sebaliknya, barang ini pada hari ke hari makin turun. Kenapa? Karena penawaran tinggi, permintaan sedikit. Itu namanya ekonomi mikro. Kemudian lihat di pasar itu apa yang paling laku. Itu namanya ekonomi mikro. Nah, maka berikutnya kita akan belajar tentang ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro itu? Diartikan studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Yaitu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kita mempelajari secara makro kebijakan-kebijakan pemerintah. Contoh, ketika pemerintah itu menggunakan sistem misalnya fiskal. Ketika fiskal itu mesti ada pajak, ada subsidi.
Nah, ketika pemerintah berikan kebijakan, ini subsidi kepada misalnya kepada BBM, bahan bakar minyak misalnya, disubsidi, otomatis berarti ini biaya operasional perusahaan akan turun. Nah, berarti apa yang terjadi? Secara keseluruhan akan mempengaruhi tentang harga di pasar. Ketika pemerintah itu memberikan kebijakan itu pajak pada suatu jenis produksi, itu kan berpengaruh apa? Akan berpengaruh dengan harga. Karena otomatis kan ada pajak, biaya produksi akan naik, maka harga akan naik. Gitu. Itu namanya. Atau kita mempelajari tentang ekspor dan impor. Bagaimana kebijakan pemerintah? Oh, memperlonggar impor. Otomatis produk negeri harus siap-siap untuk berhadapan dengan barang-barang impor. Oh, pemerintah itu menutup impor atau membatasi impor, maka otomatis perusahaan atau produk dalam negeri bisa lebih leluasa karena terproteksi dengan kebijakan pembatasan impor. Nah, itu namanya ekonomi makro. Nah, yang menjadi berikutnya, apa konsep dasar ekonomi makro itu? Ya, orangkannya nih ya, ekonomi makro, pendapatan dan pengeluaran. Ini yang pelajari, pendapatan negara dan pengeluaran negara. Ini pendapatan negara itu dari apa saja dan bagaimana cara memenuhi pendapatan itu. Kemudian pemerintah akan bahas pengeluarannya itu untuk apa saja. Kemudian cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, dari mana untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang kedua itu tentang pengangguran. Ini terjadi pengangguran. Apa penyebab pengangguran? Apa solusinya? Itu urusan ekonomi makro. Kemudian uang dan fungsinya. Uang itu fungsinya apa? Bagaimana peredaran uang di pasaran? Kemudian berikutnya kita inflasi dan deflasi. Bagaimana apakah barang-barang semuanya itu naik atau barang-barang itu harganya murah? Kalau ternyata itu barang-barang itu naik terus-menerus, berarti terjadi inflasi. Bisa jadi karena biaya produksi naik, bisa jadi karena akibat itu situasi luar negeri, atau biasa karena sebab permintaan yang tinggi. Sebaliknya deflasi. Bisa jadi karena terlalu banyak barang, sedikit permintaan terjadi deflasi. Berikutnya kita akan tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi kita akan bahas tentang keseluruhan yang diminta oleh suatu negara, baik itu permintaan atau penawaran. Kemudian keseimbangan IS dan LM. Artinya IS itu investasi dan saving, dan LM artinya liquid money. Kalau kita menyingkatkan adalah IS itu adalah pasar barang, LM itu adalah pasar uang. Di mana ada keseimbangan antara barang yang beredar di masyarakat dengan uang yang beredar. Kalau terlalu banyak uang, maka terjadi inflasi. Kalau terlalu banyak barang, uang sedikit maka terjadi inflasi. Maka itu terjadi itu perlu keseimbangan. Berikutnya apa? Membahas ekspor dan impor. Bagaimana pemerintah itu bikin kebijakan tentang ekspor? Bagaimana kebijakan tentang impor? Itu adalah pembahasan ekonomi makro. Nah, kita melihat secara jelas di mana perbedaan ekonomi makro dan mikro. Kita lihat, umpamanya ketenaga kerjaan. Kebutuhan tenaga kerja satuan perusahaan itu namanya ekonomi mikro. Tetapi kalau kebutuhan tenaga kerja keseluruhan nasional, ibaratkan Indonesia, seluruh Indonesia, itu menjadi ekonomi makro. Ini, kalau membahas tentang kebutuhan perusahaan, misalnya pabrik baju, yang namanya pabrik misalnya pabrik sama misalnya, itu setiap individu itu kalau setiap perusahaan itu saja itu namanya ekonomi mikro. Tapi ketika ke seluruh Indonesia kebutuhan tenaga kerja untuk pabrik baju, pabrik sabun, dan pabrik mobil dan sebagainya itu namanya ekonomi makro. Contoh lagi konsumsi. Kalau konsumsi kebutuhan individu orang per orang atau perusahaan per perusahaan itu adalah bahasan ekonomi mikro. Jadi kalau bisa seluruh Indonesia satu negara itu disebut namanya ekonomi makro. Jadi kalau membahas ini konsumsi individu namanya ada orang namanya Hasan, dia butuh baju, Husain perlu sarung, misalnya Ahmad perlu sepatu, itu namanya ekonomi mikro. Tapi kalau seluruh penduduk Indonesia mulai dari butuhnya baju, pangan dan sebagainya, itu disebut namanya ekonomi makro. Kemudian produksi. Kalau produksi yang dihasilkan oleh perusahaan,
baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Misalnya kita ini, misalnya batu bata yang dicetak atau diusahakan oleh PT Selamat Abadi misalnya. Itu hasil yang dilakukan batu bata oleh perusahaan itu namanya ekonomi mikro. Tapi kalau ketika seluruh Indonesia batu bata yang diproduksi oleh perusahaan itu yang beraneka ragam di beberapa tempat, itu maka pembahasan ekonomi makro secara nasional itu. Kemudian harga. Harga itu kalau umpamanya satuan barang, harganya baju, harganya sarung, harganya sawah, satu itu namanya ekonomi mikro. Tapi kalau seluruh barang yang ada di Indonesia, maka itu menjadi namanya ekonomi makro. Jelas sekali. Kemudian kesimpulannya, maka ekonomi makro itu adalah sebuah ilmu yang perlu kita pelajari supaya kita memahami tentang perekonomian negara secara utuh, sehingga kita ini akan memahami pemahaman yang jelas tentang ekonomi makro. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.